Shalom saudara-saudariku, semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Ada seorang pemuda meninggalkan kampung halamannya. Dia meninggalkan kampung halamannya, berpetualang ke berbagai tempat untuk mencari kesaktian. Bahkan dia pergi ke sebuah bukit untuk mencari kesaktian di sana. Ia mendengar kabar bahwa ada seorang guru yang sakti ada di bukit itu. Maka dia pun rela meninggalkan kampung halamannya dan rela melakukan perjalanan yang begitu panjang hanya untuk berjumpa dengan guru itu untuk mendapatkan kesaktian itu. Namun dalam perjalanan menuju bukit itu dia juga berjumpa dengan orang-orang lain yang ternyata punya tujuan yang sama. Maka kemudian mereka pun berangkat ke bukit itu untuk berjumpa dengan guru yang sakti itu. Tapi ketika mereka tiba di bukit itu, mereka hanya berjumpa dengan penjaga pondok yang ada di situ. Begitu mereka berjumpa dan mengatakan keinginannya hendak berjumpa dengan guru yang sakti, kemudian penjaga itu mengatakan, guru yang sakti itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi kalau kalian tetap ingin memperoleh kesaktian seperti yang dialami oleh guru, kalian boleh pergi ke bukit seberang. Sebab di sana ada sahabat dari guru ini yang memiliki kemampuan yang sama. Dan dulunya mereka adalah teman seperguruan. Maka orang-orang yang tadinya naik ke bukit ini, turun lagi kemudian pergi ke bukit yang lain. Hendak berjumpa dengan seorang guru yang sakti di bukit itu. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah biasanya terjadi dalam tradisi-tradisi kuno, baik di Yahudi maupun yang kita alami dalam tradisi-tradisi kita. Bahwa murid seringkali yang pergi mencari gurunya. Muridlah yang datang dari berbagai daerah, berbagai pelosok. Dialah yang mencari guru yang sakti. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi dalam murid-murid Yesus. Kemuridan Yesus adalah kemuridan yang berbeda dengan yang dialami oleh orang pada umumnya. Kalau biasanya murid yang mencari guru, tapi kali ini adalah guru yang mencari murid. Yesuslah yang berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia yang kemudian pergi ke tepi danau untuk menemukan orang-orang yang dijadikan muridnya. Sangat berbeda, guru yang mencari murid. Maka karena itu Yesus bersabda hari ini kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya pergi dan berbuah, dan buahmu itu tinggal tetap. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian halnya, semua kita ini menjadi murid bukan pertama-tama karena keinginan kita. Kita dipanggil kemudian tertarik untuk mengikuti Yesus. Bukan pertama-tama karena keinginan manusiawi. Tapi karena memang Allah dalam diri Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya. Panggilan seorang Kristiani berasal pertama-tama inisiatif dari Tuhan sendiri. Bukan dari kita manusia. Kita tidak perlu lelah sebagaimana seorang murid yang biasanya pergi mencari guru. Dalam kekristenan, kita tidak perlu lelah melakukan hal itu. Sebab Allah yang pertama-tama mendekati kita. Ia yang datang kepada kita mencari kita. Dan kemudian mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kita sebagai orang-orang yang terpercaya. Persoalannya saudara-saudariku, apakah kita kemudian merespon dengan cepat panggilan Allah ini menjadi murid? Ataukah kita kemudian membiarkan Tuhan Yesus kemudian tetap berkeliling, tidak menemukan kita, dan kita tidak bisa dipercaya menjadi muridnya? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memilih kita menjadi muridnya. Tentu ketika Yesus memilih kita, kita tidak dipilih karena keutamaan-keutamaan kita. Kita tidak dipilih karena kelebihan-kelebihan kita. Kita dipilih bahkan ketika kita dalam keadaan dosa dan keterpurukan itu.
tapi Ia tahu tentang kita, tahu persis tentang kelemahan kita, tahu persis tentang sejarah hidup kita. Tapi Ia tetap memilih kita karena Dia akan berkarya dalam diri kita sebagai seorang murid. Maka karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita dipanggil, yang paling utama adalah kita merespon panggilan Tuhan ini. Ketika kita mau merespon panggilan ini, maka Allah akan bekerja dan hidup kita akan berbuah bagi orang lain. Setiap murid diutus untuk pergi dan berbuah, dan buah itu tetap. Artinya buah itu bisa dialami bukan hanya hari ini, tapi dialami oleh banyak orang sampai kita berakhir pergi dari dunia ini. Tuhan memberkati.